Ya, memang sebenarnya sejak awal kasus ini kan kami juga tidak pernah memberikan rilis atau apapun atau memberikan tanggapan ke publik lah mengenai kasus ini ya. Tapi sekarang mungkin karena ada banyak juga sekali selain daripada Mbak juga banyak sekali yang menanyakan kepada kami mengenai ini dan adanya perkembangan pemberitaan, mungkin perlu juga kami luruskan. Yang pertama, bahwa sebenarnya kami selaku kuasa hukum dari almarhum Vidi dan juga Om Harikis, itu kita sudah memenangkan tiga gugatan yang terpisah. Jadi permasalahannya sebenarnya sama, tapi dipecah menjadi tiga gugatan oleh pihak mereka. Itu sudah diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat, itu tanggal 19 November 2025. Pada dasarnya ini membuktikan bahwa memang gugatan mereka itu tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Karena memang faktanya almarhum Vidi dan juga Om Harikis tidak pernah melakukan pelanggaran apapun terkait dengan lagu Nuansa Bening. Nah, sekarang adapun mereka mau mengajukan atau mereka sudah mengajukan kasasi dan dilanjutkan, ya itu merupakan hak mereka ya. Mungkin kami juga tidak bisa intervensi walaupun kami sebagai kuasa hukum sudah melihat bahwa mungkin semua praktisi hukum jika mengikuti perkembangan kasusnya dan melihat putusannya juga ya sudah memahami lah seperti apa gugatan tersebut. Tapi setelah sudah melihat itu semua, mereka tetap mau melanjutkan kasasinya. Yaitu ya kita hormati saja, memang itu hak hak mereka. Walaupun kembali lagi, kalau kita berbicara mengenai materi, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi pun nomor 28 2025, di situ juga sudah semakin jelas bahwa secara yuridis pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar royalti itu kan penyelenggara pertunjukan, bukan penyanyi. Jadi sebenarnya semua dalil-dalil mereka, kalau kami yakini itu sudah runtuh semua. Tapi karena mereka sedang mau melanjutkan kasasinya, ya silakan-silakan saja. Jadi ya kita akan ikut terus mengawal kasus ini agar keadilan dapat terus ditegakkan, Mbak. Sorry, Tergugat Mbak, lainnya agak sedikit maksudnya. terputus. Ya, kan ini kasusnya kan Alvidi sudah berpulang Bang, dan apakah dengan adanya pemberitaan itu gugatan ini akan hangus atau dilanjutkan ke tergugat lainnya yang seperti yang di pemberitaan ayahnya almarhum Vidi gitu Bang? Ya, pertama pada prinsipnya, em, kalau ini diajukan kasasinya, kita juga melihat meyakini sebenarnya tidak berdasar. Dan kalau kami meyakininya sebagai kuasa hukum, kelihatannya pasti akan ditolak oleh Mahkamah Agung. Karena secara substansi memang tidak berdasar. Nah, hal yang kedua, mengenai kasasi ini juga sebenarnya sudah diajukan oleh mereka dan kita sudah membuat kontra memori kasasinya juga untuk menanggapi memori kasasi dari mereka ini sebelum memang almarhum Vidi meninggal. Sekarang itu memang sudah dilakukan pemberkasan. Jadi sebenarnya case-nya agak sedikit unik karena Vidi itu almarhum Vidi itu pergi setelah sudah ada eh, memori kasasi dan kontra memori kasasi. Ya ini mungkin hal yang teknis lah. Tapi apapun itu, nanti apapun putusan itu kami juga meyakini bahwa sebenarnya eh, dalil-dalil mereka ini tidak berdasar dan kami meyakini Mahkamah Agung tidak akan menerima kasasi dari mereka sih. Ya memang setelah mereka kalah, mereka tidak lama setelah itu mereka mengajukan kasasi. Nah ini prosesnya ini memang sebelum almarhum Vidi ini pergi. Nah sekarang itu dengan kepulangan Vidi, em, ternyata saya baru dapat juga salah satunya dari Mbak juga dan dari media lain, ternyata ada statement dari mereka, mereka terus melanjutkan. Nah ini kan suatu hal yang mungkin kita tanggapinya agak sedikit berbeda ya. Kalaupun tadinya kita tetap menghormati kasasi dari mereka, ya sekarang kita juga menghormati. Tapi eh, apakah nanti konsekuensi hukumnya seperti apa? Ya kita lihat. Karena kan nanti kalaupun putusannya memenangkan mereka, walaupun saya tidak meyakini, walaupun putusan memenangkan mereka, ya tentunya pelaksanaan putusannya kan nanti itu adalah hal yang berbeda lagi yang harus dilihat nanti konsekuensi hukumnya. Tapi kembali lagi, pada prinsipnya saya tidak mau terlalu jauh memikirkan apakah nanti
pelaksanaan putusannya seperti apa, karena yang digugat ada juga pihak dari ayah Vidi, Om Harikis, apakah nanti turun ke ahli warisnya dan sebagainya. Saya tidak mau terlalu jauh menanggapi ke situ, karena kami yakini bahwa kasasi dari mereka ini akan ditolak karena tidak berdasar hukum. Memang kasus ini sejak awal, mungkin saya juga berbicara selaku kuasa hukum dan juga sahabat Vidi. Dari awal ini, kasus ini eh, cukup memang menyita waktu Vidi juga. Walaupun setelah kita lihat pokok-pokok gugatannya, kita meyakini bahwa gugatannya ini tidak berdasar, lemah, dan tidak akan dimenangkan. Dan ternyata betul. Ketika gugatan ini menang, juga kita diskusi cukup panjang dengan almarhum Vidi dan juga keluarga. Dan setelah itu tentunya ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, termasuk ya kita juga tidak mau terlalu membesar-besarkan kasus inilah. Buat apa juga kita besar-besarkan kasus yang menurut kita tidak ada nilainya juga. Tapi ternyata mereka kasasi. Ya, kita tanggapi secara hukum, kita tetap buat kontra memorinya. Jadi di luar kita tidak membuat statement apapun, tapi tetap kita responi karena itu merupakan hak hukum dari almarhum Vidi yang harus kita lindungi tentunya. Dan sekarang dengan kepergian Vidi, tetap juga ternyata mereka masih mau melanjutkan. Ya silakan saja untuk dilanjutkan. Itu merupakan hak, tapi kembali lagi, saya melihat itu tidak akan diterima juga oleh Mahkamah Agung. Dan saya yakin juga eh, memang sesuai diskusi terakhir dengan almarhum juga, ya kita responi secukupnya saja. Jika mereka mengajukan kasasi, ya kita buat kontra member kasasinya. Karena gimana pun kita meyakini bahwa kebenaran kan akan menang. Dan sejauh ini memang kebenaran menang. Jadi ya kita harap nanti putusan kasasinya pun, kalaupun mereka terus untuk melanjutkan, tidak mau mencabutnya, silakan saja. Kami meyakini harapannya juga itu akan menang juga. Sudah ada komunikasi dan tentunya itu hal yang tadi yang kita diskusikan yang sebelumnya kita mungkin tidak mau meresponi terlalu jauh, tapi sekarang ada hal-hal yang mungkin perlu kita luruskan juga karena sebelumnya momen ketika kita mau menangkan kan kita tidak pernah membuat rilis atau pemberitaan yang bagaimana gitu. Itu pun beberapa media hanya mengutip dari halaman-halaman Mahkamah Agung dan sebagainya, dan tentu itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan kami tersendiri lah, khususnya pertimbangan dari Alman Vidi dan keluarga juga. Dan kita tentu menghormati itu. Dan tidak semua perkara kan kita harus pemberitaannya kita kita ramaikan dan sebagainya. Karena menurut menurut keluarga juga ini bukan sesuatu hal yang perlu untuk dibuat ramai ya. Tapi kembali karena sekarang eh, pemberitaannya terakhir itu mereka melanjutkan dan ada juga narasi-narasi yang berkembang lainnya, mungkin khusus hal ini aja yang perlu perlu kami semua luruskan gitu Mbak. Ya memang kita kan melihat ini sebagai suatu dinamika ya. Dulu sejak awal pertama kali ada permasalahan ini pun kami juga sudah tahu betul seperti apa diskusinya, dari prinsipal ke prinsipal sampai hingga akhirnya mereka mengajukan gugatan. Jadi kalau kita tarik benangnya semua itu sampai akhir, ya memang kita melihat dari pihak keluarga dan pihak Vidi pun juga tentunya tidak mau membesarkan suatu hal yang tidak perlu dibesar-besarkan lah. Dan itu sampai sekarang pun sebenarnya masih seperti itu. Namun tentu banyak sekali media yang menanyakan, khususnya ada hal yang menanyakan seakan-akan Vidi ini bersalah, yaitu tentu saya sendiri dan kami sebagai kuasa hukumnya dan juga sahabatnya perlu meluruskan bahwa Vidi itu menang di perkara ini. Dan tiga perkara berbeda, tiga-tiganya Vidi itu menang. Jadi itu yang mungkin em, harus semua masyarakat juga mengetahui. Dan di sini juga kami juga sebagai kuasa hukum dan sahabat Vidi juga mau mengajak juga lah masyarakat untuk tidak terprovokasi juga dengan adanya pemberitaan seperti itu, agar kita semua juga bisa menjaga ekosistem musik di Indonesia kan agar tetap sejuk juga lah, dan juga ekosistemnya bisa semakin maju juga. Kita support juga semua effort pemerintah sekarang yang ingin memajukan industri itu untuk seluruh stakeholdersnya dengan adanya Kementerian Hukum mengeluarkan peraturan-peraturan baru mengenai pengaturan royalti dan sebagainya. Tapi tentunya dan harapan dari Vidi juga terlebih dulu mengatakan kepada kami juga bahwa mudah-mudahan walaupun dia menjadi salah satu quote unquote korbannya, tapi mudah-mudahan ini menjadi momentum agar menjadi reformasi juga industri musik
di Indonesia, khususnya bagi stakeholders terkait seperti musisi, penyanyi, penyelenggara acara, pencipta juga, karena semua harus dilindungi hak-haknya, Mbak.